Lagu-lagu yang 90-an semua yang ada di hitsnya aku dan termasuk lagu barat. Ya aku bersyukur dengan kemudahan sosial media hari ini tentu, dan aku juga bersyukur aku di backup banyak anak-anak muda. Jadi kayak kalau di Amerika itu nggak ada orang yang peduli sama karir kita kecuali diri kita sendiri. Oke, Bretas masih bersama tamu istimewa kita hari ini, Irma Jun, dan semoga Bretas juga masih ingat dong ya perjalanan karir dari seorang Irma di perkancaan musik Indonesia. Ya, yang pasti banyak penghargaan yang pernah mencatat namanya di Belantika Musik Indonesia di era 91-an. Di antaranya adalah Face of Asia yang digelar di Hong Kong. Iya, pada tahun waktu itu ya. Dan pastinya juga Irma Jun tuh kangen banget ya mau tampil bareng audiens, ikut nyanyi bersama gitu ya. Dan ternyata ini diwujudkan lewat satu acara live streaming, ya kan? Iya, di Bali. Di Bali tadi itu ya. Itu memang karena kondisi Covid ya. Iya, jadi kan ada pembatasan juga kan. Tapi ada orang yang penonton yang datang ada tapi ada. Kita batasi. Oh, begitu ya. Nah, kemudian kamu dalam proses seperti ini membuat live streaming itu kalau nggak salah judulnya adalah Back to the 90s. Back to the 90s. Nah, konsep awalnya gimana tuh? Jadi Back to the 90s itu lebih ke karena aku melihat banyak orang-orang yang pada pengen nostalgia yang usia-usia kita gitu kan. Betul. Dan ternyata aku menemukan juga di Bali banyak sekali anak-anak muda pencinta lagu-lagu lawas yang surprisingly mereka tahu aku dan tahu lagu-lagu aku gitu kan, kayak wow gitu. Nah, terus akhirnya muncullah ide itu gitu. Jadi aku kayak mau menarik orang-orang yang eranya kita dengan anak-anak muda sekarang, memperkenalkan kembali, mengangkat kembali lagu-lagu di tahun 90-an itu gitu ya. Tapi juga aku tetap mengedepankan apa yang ada hari ini gitu. Jadi dikombinasi atau apa nih, ada satu sinergi lah di sini antara yang baru dan yang lama. Tapi kalau di konser kamu, sorry waktu itu pernah kamu ngajak aku nonton ya. Ya cuman gue nggak bisa pada waktu itu ya kalau nggak salah kan. Ya kan kita ngobrol kan. Enggak, itu lagu-lagu yang kebawakan apakah memang lagu-lagu tahun 90-an yang pernah di album kamu? Lagu-lagu yang 90-an semua yang ada di hitsnya aku dan termasuk lagu barat. Oh, lagu barat juga. Karena kan temanya back to the 90s, tapi kostum kita pun semuanya back to the 90s gitu. Kita set up begitu. Tapi kita tetap tidak mengesampingkan juga bahwa kita tetap hidup di era yang sekarang. Terus ada DJ-nya juga gitu. Makanya yang ngisinya semua MC, band itu semua anak-anak sekarang. Yang pastinya semua. Konotasi apakah memang para musisi yang ada di Bali atau di Bali semua? Di Bali semua. Yang tinggal di Bali semua. Yes, di Bali semua. Oh, begitu ya. Teman-teman memang nggak diundang? Kan di Jakarta. Oh iya. Mahal bayarnya mas. PPKM. Iya, mahal juga bayarin tiketnya. Nah, sekarang kita bicara planning kamu ke depan nih apa, Ir? Planning aku tentunya aku akan terus berkarya, mas. Itu nggak mungkin aku stop ya. Aku udah nyemplung nih, udah sejauh ini. Udah kecebur. Iya. Nanggung lah. Iya, dan aku akan tetap mengeluarkan single-single. Aku ada berpikir juga untuk mengulang beberapa hits lamanya aku, tapi dengan aransemen yang baru sekarang. Terus aku juga pingin juga bikin lagu-lagu baru yang menceritakan lebih ke soalnya banyak orang yang penasaran, kepingin tahu kurun waktu 20 tahun lebih menghilangnya aku ini, aku tuh ngapain apa gitu yang terjadi. Nah, itu yang rasanya aku pingin tuangkan di lagu gitu ke depannya. Diekspresikan di lagu untuk kedepannya. Jadi kayak nanti aku pengen bikin serial lagunya tuh kayak The Story of My Life gitu loh ceritanya. Supaya orang tuh terjawab lah aku tuh selama ini kemana dan ngapain gitu. Karena banyak banget kan aku memang dulu kan tertutup ya untuk kehidupan pribadi sama media. Banyak yang mereka nggak tahu. Aku cuma cerita masalah karya doang soalnya gitu. Sempat baca sih, terpurukku di sini. Terpurukku di sini. Nah, kemudian kan kalau kamu sudah sampaikan itu adalah untuk kedepannya.
Di Bali berarti kamu stay di sana ya, tinggal di sana? Saat ini aku stay di Bali. Di Bali. Udah 2 tahun. 2 tahun. Buka usaha atau apa ya? Bisnis apa? Oh, aku sempat bikin kafe di Bali tapi tutup gara-gara PPKM darurat. Baru 2 bulan kafenya tutup. Sedih amat gue. Tapi aku fokus di nyanyi aja deh sekarang gitu. Nah, berarti sekarang kamu lebih fokus di nyanyi. Iya. Karena apa? Mungkin kamu apakah melihat sebuah kemudahan dengan salah satu adalah dari IT-nya itu sendiri, teknologinya sendiri. Seperti itu, apakah kamu mengikuti tren penyanyi-penyanyi yang bermunculan sekarang itu banyak banget kan lu? Aku malah baru tahu, Mas. Aku malah baru tahu kalau dikasih tahu teman-teman awalnya bahwa banyak yang pada mulai yang dulu-dulu mulai nyanyi lagi. Ngangkat lagi ya betul. Aku seneng aja ngelihatnya, bagus dong gitu kan. Terus sebenarnya bukan karena itu, sebenarnya lebih kepada memang kerinduannya aku aja gitu, kepingin banget balik dan aku pingin balik dalam kondisi yang I'm stronger than before gitu loh maksudnya. Terus kayak pingin jadi blessing buat banyak orang dengan aku baliknya juga gitu kan. Terus ya aku bersyukur dengan kemudahan sosial media hari ini tentu, dan aku juga bersyukur aku di backup banyak anak-anak muda, dan aku pun bersyukur karena rekan-rekan lamanya aku yang dulu kita sering kerja sama termasuk dulu produsernya aku dan lain sebagainya gitu, mereka semua masih sangat welcome sama aku dan sangat mensupport dan bersedia untuk membantu. Jadi aku tuh kayak merasa ya aku masih disayang banyak orang gitu loh. Jadi aku melihat kayak ya why not gitu kan, aku masih bernafas, aku masih bisa berkarya kok. Kan gini, kalau dulu itu kita selalu bergantung kepada sebuah label atau distributor, ya kan? Untuk sekarang berarti ini labelnya apa, Ir? Irma Jun Music. Oh, aku Irma bikin Jun sendiri. Bikin sendiri. Ya. Oh, keren. Gaya gue ya. Gaya dong. Gaya Berarti gue kalau ya. seandainya gue jual lagu ke lu bisa beli dong ya? aku disupport juga kerjasama sama Lado Fado, agak susah sih namanya itu. Lado Fadoredo, kerjasama dengan Lado Fadoredo itu ada Muhammad Fadli yang backup aku juga di situ, yang kemudian membantu aku ke publishingnya aku yang sekarang Believe Music. Jadi aku juga kerja sama dia. Tapi padahal orangnya di Padang loh, Mas. Guenya di Bali, dianya di Padang loh. Jadi kita tuh yang nggak pernah ketemu, tapi kerjasamanya tuh bisa lewat chattingan, teleponan. Hebat ya zaman sekarang gitu. Terkaget-kaget kamu enggak kan? Nah, terakhir nih sebelum kita usaikan, kan kamu pernah membuat sebuah statement bahwa kita katakanlah sebagai insan musik, insan musik, penyanyi, musisi, untuk go internasional itu sangat sulit sekali. Iya. Pernah kamu? Emang betul. Memang jadi aku baca statement itu, apa sih sebenarnya kendala-kendala yang terjadi kalau kita ingin go internasional? Gila lu, Korea aja udah go internasional kan begitu. Tapi prosesnya dia dong dari kapan? Iya, dan disupport pemerintahnya loh dari dulu gitu. Dan dia sebelum kita sekarang lihat dia hari ini go international. Tapi kita nggak ngelihat proses persiapan dia tuh dari berapa puluh tahun yang lalu, kita nggak tahu itu, kita nggak lihat itu. Padahal dia sudah mempersiapkan itu berapa puluh tahun yang lalu. Goalsnya baru sekarang gitu. Nah, kenapa aku bilang sulit? Karena Indonesia punya konsep pemikiran di dalam bermusik dengan Amerika punya konsep pemikiran dalam bermusik itu totally different, Mas. Contoh simpel ya, Indonesia kalau zaman kita gitu kan mau bikin album semuanya yang biayain produser. Kalau di sana kita bayar produser. Itu udah simple aja, paling beda. Oh itu ya? Iya, dan kita harus jeli memilih produser kita. Dari hal penciptaan lagu juga beda, hal promosi beda. Jadi kayak kalau di Amerika itu nggak ada orang yang peduli sama karir kita kecuali diri kita sendiri. Jadi kita yang memang harus berjuang sendiri buat karir kita. Sukses enggaknya memang di tangan kita, nggak di backup kanan kiri. Kalau kemudian kita akhirnya diketemukan sama label dan lain sebagainya, itu luck. Itu lucknya kita. Iya, karena kita nggak pernah tahu. Di Amerika banyak sekali unsur luck juga. Oh, berarti tantangannya adalah kalau kita ingin go internasional misalnya, kembali kepada individu ya. Iya, dan harus mau untuk memulai semuanya dari zero, Mas. Nggak boleh gengsi. Gitu. Nggak usah bawa-bawa terkenalnya kita di Indonesia ke Amerika. Lu tetap mesti dari zero, nggak ada orang yang tahu lu di sana gitu. Oke, berarti ini ternyata
kalau kita ngobrol masalah musik dengan Tante Irma, asik. Jangan dong. Kakak ya. Kakak Irma ya. Panjang pastinya nih. Kita butuh waktu lagi untuk bisa ketemu lagi nih. Iya, ntar kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Barangkali kita nanti bisa zooming gitu. Iya, Oke, kita boleh ngobrol banget, ya. Dan aku terima kasih sekali atas aku yang thank you Mas sudah diundang ke sini. Thank you semuanya. Aku ngerepot jadwal kamu sebenarnya. Tapi harapan aku mudah-mudahan kamu sehat nih. Sama-sama, karena ya, di Indonesia kamu tahu ini negara Omicron sekarang ini. Aku udah pernah kena kok, aku alumni. Dan semoga kamu dan putra putri juga suami dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke. Dan Bretes, demikianlah perbincangan kami dengan Bright Indonesia yang ditemani oleh tamu istimewa kita hari ini, Irma Jun. Thank you dan semua. Sampai jumpa. Terimalah salam kami. Salam semangat. Thank you. God bless.